Oke, jadi di sini aku membahas terkait perhitungan lambda maksimum ya, menggunakan aturan Woodward-Fisher rules untuk Diana. Jadi awalnya itu kita harus tahu bentukan dasarnya itu merupakan apa? Apakah homoanular atau heteroanular? Apakah mempunyai cincin residu? Atau apakah merupakan eksosiklik atau endosiklik? Atau adakah substituen tambahan lainnya gitu. Oke. Lalu apakah ada ikatan rangkap tambahan atau ikatan konjugasi tambahan gitu. Tapi dasarannya semua adalah di dua ini, homoanular atau heteroanular. Homoanular atau biasa kita kenal dengan cis ya, cis, dan heteroanular atau biasa kita kenal dengan trans. Oke. Cisoid, transoid gitu ya. Nah, homoanular itu apa? Ikatan rangkapnya itu saling berhadapan. Nah, ini dia, ini dengan ini kan saling berhadapan gitu, antara satu sama lain. Itu homoanular atau cis. Lalu heteroanular, ikatan rangkapnya tidak saling berhadapan tapi dia berseberangan. Ini berseberangan dengan ini ya kan? Heteroanular itu. Terus ada lagi yang namanya cincin residu. Cincin residu itu apa? Karbon dengan ikatan tunggal yang dalam sistem siklik itu yang terletak di sebelah ikatan rangkap yang terkonjugasi. Intinya ketika ada ikatan tunggal yang terletak di sebelah ikatan rangkap terkonjugasi itu merupakan cincin residunya. Kayak ini, cincin residunya yang mana ditunjukkan warna hijau. Ini sama ini. Itu cincin residu. Terus eksosiklik sama endosiklik. Nah, ekso itu apa? Ujung ikatan rangkap itu menyentuh cincin senyawa lain. Nih. Menyentuh senyawa lain. Itu exo. Terus endo, ya ikatan rangkapnya masih di satu cincin dan dia tidak menyentuh senyawa lain. Misal kayak ini endo ya, endo siklik. Terus DEC atau double bond extending conjugation itu atau ikatan rangkap konjugasi tambahan. Misal kita udah punya Diana nih, kita gambar ya. Misal Diana nih, tapi masih ada tambahan ikatan rangkap lainnya. Nah, tambahan ikatan rangkap lainnya ini itu merupakan DEC. Jadi ikatan ini merupakan Diana plus 1 DEC gitu. Dan setiap komponen ini itu memiliki kontribusi terhadap panjang gelombang masing-masing. Nilainya, maksudnya nilainya berbeda-beda. Nah, kalau kita Diana itu ini ya, base value. Ketika senyawa kita merupakan heteroanular Diana atau transoid, nilainya adalah 214. Ketika homoanular Diana nilainya 253. Ekstranya maksudnya di dalam senyawa itu atau di senyawa itu ada tambahan apa aja. Ketika dia punya suatu DEC, double bond extending conjugation, itu ikatan konjugasi tambahan, dia nilainya 30 nm. Ketika dia punya eksosiklik, nilainya adalah 5 nm. Terus dalam senyawa itu, ketika ada gugus lain, misal ring residu ya, itu nilainya 5. Kalau misal ada halogen, nilainya 5. Ada ini OR nilainya 6, SR 30, NR 60. Dan kalau OCOR atau oco aromatis di sini dia tidak berkontribusi atau tidak diikutkan perhitungan gitu. Oke. Langsung saja ke soal ya. Misal kayak gini. Nih. Kita punya senyawa ini. Ini merupakan senyawa apa? Homoanular atau heteroanular? Jawabannya adalah heteroanular. Heteroanular yang sifatnya adalah transoid karena ikatan rangkapnya itu saling berseberangan. Benar. Berarti nilainya berapa? 214. Oke. Terus di senyawa lain ini dia punya cincin residu kan? Pastinya. Berapa total cincin residu pada senyawa ini? Dia punya berapa? Punya 3. Yang mana aja? 1, 2 sama 3. Ini kan ya. Ada 3, berarti kita tulis
dia punya 3 ring residu atau 3 RR, dan kontribusi setiap ring residu adalah 5. Berarti 3 kali 5, 15 plus 15 ya, plus 15. Terus kita lihat lagi, apakah dia punya exocyclic? Ada exocyclicnya. Berapa exocyclicnya di situ? Yang mana? Ini dong, ya kan? Exocyclicnya ada satu exocyclic menyumbang berapa? Exocyclic menyumbang 5. Jadi ini plus 5. Oke. Apakah ada substituen lain? Kita lihat, nggak ada. Nah, di sini kan ada metil. Nih. Iya, ada metil. Kenapa metil ini nggak diikutin dalam perhitungan? Karena metil ini tidak menyentuh atau tidak berada di sebelahnya ikatan terkonjugasi. Ya, kalau misal ini metil ini baru diikutkan perhitungan karena substituen ini bersebelahan dengan ikatan yang terkonjugasi atau ikatan rangkap. Sedangkan yang ini kan substituen ininya nggak berseberangan atau nggak bersebelahan, bahkan nggak ada di situ, nggak ada ikatan rangkap, berarti tidak diikutkan dalam perhitungan. Oke. Sehingga kita total saja ini. Total berapa jadinya? Totalnya adalah 234 Nm. Kalau misal ini adalah cisoid, ya berarti tinggal kita ganti base value-nya adalah homoanular DNA atau cisoid. Dengan kalau homoanular berarti dia nilainya adalah 253 Nm. Gitu, oke. Itu untuk perhitungan lambda max Woodward Fisher rules untuk DNA. Terima kasih.